Semua pahlawan tuh orang biasa, dan semua orang biasa tuh bisa jadi pahlawan. Film A Shape Man adalah karya Atta Halilintar akhirnya tayang di platform Prime Video. Setelah sempat mengalami penundaan penayangan di bioskop selama masa pandemi. Tayang mulai 17 November 2022, Atta menyebut dirinya siap menerima kritik apapun untuk film garapan pertamanya itu. Aku nggak apa-apa, ada banyak orang yang akan mengkritik film ini. Karena itu akan jadi pelajaran buat aku ke depan, kata Atta Halilintar dalam pertemuan terbatas dengan wartawan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November 2022. Tak mempermasalahkan kritik yang datang, bagi Atta Halilintar hal itu akan menjadi pelajaran baik untuk dirinya. Yang berencana akan kembali memproduksi film di masa depan dengan kisah yang lebih seru dan menantang. Sinopsis film. Sudut pandang Zul yang diperankan Atta, kali ini membawa kita ke dalam hidupnya yang terus bermimpi untuk menjadi superhero. Dari kecil Zul terus bercita-cita menjadi superhero semenjak ayahnya bercerita tentang pahlawan yang membawa kemerdekaan di Indonesia. Hal itu mulai menunjukkan jalannya saat Kiara datang ke kampung dan selamatkan Zul. Singkat cerita, kampung yang ditinggali Zul dan warga lainnya menjadi sengketa untuk sasaran gusuran proyek besar pengusaha Gersang beserta anaknya Niko. Zul berusaha menjadi pahlawan dan membela warga dengan merilis sebuah video YouTube. Video tersebut viral dan menjadi kepercayaan tersendiri bahwa Zul atau A Shape Man selalu siap melindungi warga kampung. Namun ternyata pengusaha di bawah Gersang Corp terus mendesak warga untuk pergi dari kampung. Semua berkaitan dengan Kiara juga yang ternyata disukai Zul. Disinilah dilema Zul untuk menyelamatkan warga sekitar dan lingkungan di mana dirinya lahir dan besar. Keseruan kompaknya satu kampung. Situasi kampung si Zul, A Shape Man, yang tidak begitu besar, membuat karakter di dalamnya lebih mudah untuk dipadukan. Apalagi banyak pemain veteran sekelas Arswendi Beningsuara sebagai Ibrahim Ayah Zul, Alma Teyana sebagai Suci Ibu Zul, dan Suti Karno sebagai Bu Ijah. Kampung yang berisi cukup banyak warga ini, sayangnya kurang eksplorasi karakter uniknya. Di beberapa adegan, para warga menunjukkan gelagat yang mengundang gelak tawa menjadi hiburan tersendiri. Mungkin jika A Shape Man dibuat dalam serial sitkom akan lebih seru dari kumpulan warga kompak ini. Peran veteran ini memang selalu berhasil untuk mengisi sosok yang dituakan dalam satu wilayah. Pembawaan ayah dan ibu Zul pun cukup bijak sepanjang laga. Bersatu dengan warga kampung lainnya, semua kegembiraan ini menutupi peran sang karakter utama A Shape Man. Apalagi sahabat dekat Zul, John dan Diana terlihat lebih dominan menjalankan cerita dan mendukung perjuangan A Shape Man. Tak hanya warga, di kubu seberang seperti Kiara yang diperankan Nasha Marcella lebih terlihat super daripada A Shape Man. Kiara lebih ambil andil dalam membela keadilan. Bahkan dari awal hingga akhir, aksi-aksi Kiara ini lebih heroik yang notabene bukan warga kampung tersebut. Kejernihan hati Kiara lebih terlihat daripada usaha keras sang karakter utama A Shape Man di penghujung laga. Debut ngebut kalang kabut tak terarah. Memang sulit menjalani debut yang langsung menempati posisi tertinggi. Sutradara bagaikan otak penggerak dan pemeran utama bagaikan nyawa untuk sebuah film. Atta Halilintar mengambil gebrakan yang sangat berani dalam karirnya. Sebuah karya yang patut diacungi jempol. Tapi nampaknya sangat terlihat eksekusi akhir yang kurang greget menjadikan superhero A Shape Man tidak terlihat megah untuk diidolakan. Sinematografi tak semudah videografi, banyak hal yang terlewat untuk menebalkan cerita dari A Shape Man. Kita malah terhibur dengan semua aspek sampingan di luar A Shape Man. Hal-hal kecil yang masih bisa dieksplorasi menjadi tanggung, canda tawa ringan memang cocok untuk hiburan keluarga. Koreo tanggung yang malah jadi membingungkan. Genre aksi komedi yang diusung, A Shape Man, kali ini bisa dibilang tanggung. Sasaran untuk semua umur pun mungkin tak sepenuhnya benar. Adegan kekerasan yang cukup banyak di sepanjang laga. Koreografi ini mungkin dimaksudkan untuk menghibur, sehingga terlihat amat sangat tidak nyata. Walaupun beberapa pukulan dan hantaman dibuat bertenaga, tapi secara keseluruhan masih terlihat seperti penuh canda belaka. Padahal konflik dari nasib para warga sudah cukup genting. Plot sederhana namun penuh makna.
Mungkin ini hal menarik yang bisa dipetik dalam keseluruhan film selain hiburannya yang sangat ringan. Semua komedi yang tersaji cukup mudah dicerna, karena kalian pun pasti sering melihat pada pemain nampak di layar kaca atau smartphone kalian. Cerita sederhana dengan sosok Zul yang menjadi Asyapman dengan dukungan para warga sangat mudah untuk diikuti, apalagi kita dibawa dari sudut pandang sang karakter utama. Terdapat kejanggalan di sini, walau semua cerita dalam film dari sudut pandang Zul, Asyapman. Kita masih bisa melihat sudut pandang karakter lain yang tentunya tidak diketahui Zul sendiri. Jadi kejutan yang harusnya bisa menjadi plot twist tidak ada sama sekali. Cinta segitiga, apa itu? Dalam film ini kita akan sedikit sekali merasakan bumbu-bumbu cinta dari para karakter. Bagusnya semua akan terfokus pada konflik internal Asyapman dan konflik besar warga kampung yang menggantungkan nasib ke Asyapman. Motivasi untuk berbagai kalangan, bahwa semua bisa menjadi pahlawan untuk lingkungan sekitar, atau dimulai dari lingkup terkecil hidup kita semua. Dan juga sindiran keras untuk para pengusaha rakus yang biasa menindas rakyat kecil dari kekuasaan yang didapat. Dan masih banyak pesan mendalam lainnya yang kalian ambil dalam Asyapman. Kesimpulan kami. Debut Atta Halilintar dalam Asyapman. Penuh tantangan dengan menelurkan karakter superhero yang baru. Dengan bantuan para bintang, film ini pun bisa dikatakan menghibur secara ringan. Memang terlihat seperti bercanda, deretan bintang mengisi, memang di lingkup kehidupan Atta saja. Apalagi sang istri Aurel sendiri mengisi peran penting dalam film ini. Film aksi komedi cukup tepat untuk semua kalangan. Ceritanya yang mudah diikuti tanpa membuat kita berpikir keras menyusun teka-teki. Tidak perlu membandingkan dengan superhero Marvel DC atau Sri Asih dari Bumi Langit, ini cukup mewakilkan jika sosok warga negara Indonesia biasa yang hidup di tengah kampung menjadi superhero dan berperan besar dalam masyarakat, apa jadinya jika superhero Asyapman melawan Sri Asih? Skor kami untuk film ini 1,5/10. Semoga skor yang kami berikan ini dapat membantu perkembangan film Indonesia lebih baik lagi. Asia.